Salam sejahtera untuk Ibu Bapak semua. Saya mungkin tidak akan terlalu banyak nanti memaparkan, tapi mungkin kita akan lebih banyak untuk bisa diskusi hal-hal apa mungkin tadi terkait topik vaksinasi dengan isu dan kontroversinya. Untuk itu izinkan saya boleh menayangkan presentasi saya. Apakah suara saya dan slide saya sudah bisa terlihat, Dr. Petris? Iya, terima kasih. Jadi topik yang diberikan kepada saya, Ibu Bapak sekalian, adalah vaksinasi terkait COVID-19, perkembangan isu dan kontroversinya. Seperti kita ketahui, memang saat ini adalah di mana pemerintah sedang gencar-gencarnya melakukan kegiatan vaksinasi. Tetapi ada beberapa hal yang ternyata juga masih banyak kendala dan hambatan dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 ini. Nah, untuk itu mungkin dalam kesempatan ini saya diberikan kesempatan untuk boleh menyampaikan beberapa hal terkait vaksin dan juga terkait beberapa hal yang mungkin menjadi hambatan atau kendala di dalam pelaksanaan vaksinasi itu. Nah, sebelum mungkin kita sampai ke vaksinasi, saya ingin mengajak Ibu Bapak sekalian untuk sedikit mengenal apa sih yang membuat kita dalam 1 tahun lebih ini pusing begitu ya, sakit kepala dengan adanya pandemi. Dan penyebabnya tentu kita seperti ketahui adalah suatu virus, begitu ya. Jadi saya ingin mengajak Ibu Bapak mengenal sedikit tentang virus ini, supaya kita tahu kenapa kita mesti melakukan vaksinasi untuk mengatasinya. Nah, virus ini sendiri dikenal dengan nama SARS-CoV-2 yang masuk dalam beta coronavirus. Kalau dilihat gambarannya, virus ini sangat menarik, Ibu Bapak. Tampilannya cantik. Dia memiliki corona begitu ya, memiliki mahkota di sekeliling daripada tubuhnya begitu ya, di badan virusnya. Jadi dia memiliki corona, dan corona inilah yang nantinya tempat melekat pada sel atau sel tubuh kita begitu ya. Kalau dia sampai masuk ke tubuh kita, maka spike ini atau mahkota ini yang akan melekat ke bagian tubuh kita. Nah, mahkota inilah yang nantinya akan dipakai oleh tubuh untuk mengenali melekatnya ini, untuk dikenali oleh tubuh, dan tubuh akan membuat antibody. Jadi inilah nanti bagian penting dari produk vaksin yang akan dibuat, bagaimana nanti vaksin itu akan memasukkan produk-produk yang menyerupai daripada mahkota ini, sehingga nanti tubuh bisa mengenali seperti mengenali virus yang masuk ini. Nah, sebenarnya virus itu sendiri merupakan virus yang rentan ya, yang mudah mati sebenarnya virus SARS-CoV-2 ini. Dia sensitif pada suasana asam, dan di lingkungan biasa dia hanya bisa bertahan kurang lebih 24 jam begitu ya. Kecuali pada lingkungan-lingkungan atau keadaan yang memungkinkan dia bertahan lebih lama, misalnya terkait suhunya dan keadaan lainnya yang memungkinkan virus ini bisa bertahan. Karena virus ini lebih tahan pada suhu yang rendah begitu ya. Pada suhu yang lebih dingin, lebih rendah, dia akan lebih tahan. Tetapi dia akan sensitif pada pemanasan 56 derajat saja dia akan sudah mati kalau kita panaskan selama 30 menit. Oleh karena itu dia juga sensitif terhadap sinar matahari. Jadi dengan paparan sinar matahari dalam beberapa saat virus ini akan mati. Dan penggunaan beberapa desinfektan pun dapat kita gunakan untuk mematikan virus ini. Contohnya alkohol 70% yang mungkin Ibu Bapak sering pakai untuk hand sanitizer, atau hipoklorit atau pemutih ya. Dalam hal ini hipoklorit itu keseharian di rumah tangga sebagai pemutih, itu pun bisa digunakan untuk mematikan virus ini. H2O2, nah ini banyak digunakan memang di lingkungan rumah sakit. Dan juga klorin.
seperti kaporit begitu ya untuk air. Nah, desinfektan seperti ini dapat digunakan untuk mematikan virus ini karena virus ini sebenarnya sangat rentan untuk keadaan-keadaan tersebut. Pada beberapa penelitian sudah ditayangkan juga didapatkan hasil bahwa pada permukaan plastik atau stainless itu virus ini mampu bertahan lebih lama. Kalau pada plastik 72 jam dan pada stainless itu 48 jam. Oleh karena itu, kenapa ini saya sampaikan? Supaya kita lebih aware gitu pada bahan-bahan yang dengan permukaan plastik atau stainless itu harus lebih sering kita lakukan pembersihan. Kalau pada bahan-bahan kardus atau tenaga, dia lebih tidak lebih tidak tahan begitu ya. Jadi dalam 24 jam dia akan mati. Demikian juga pada permukaan yang tembaga ya. Virus ini akan mati. Dan penelitian ini sudah dipublikasikan. Lalu bagaimana virus itu bisa masuk ya? Virus ini menular melalui percikan ludah atau droplet begitu ya. Saat ini juga WHO juga sudah menyampaikan ada kemungkinan bisa menyebar secara aerosol melalui partikel-partikel virus yang halus begitu ya. Kalau droplet biasanya partikelnya lebih besar sehingga droplet itu akan jatuh ke area-area permukaan. Sedangkan kalau aerosol sifatnya partikelnya dalam bentuk komponen yang lebih kecil sehingga dia bisa melayang di udara. Nah ini yang tentunya perlu perhatian lebih khusus untuk kasus-kasus terkait penyebaran secara aerosol. Ya, contohnya misalnya dengan pemakaian alat oksigen, alat bantu nafas dan sebagainya dalam kekuatan yang kencang itu akan memungkinkan penyebaran secara aerosol pada pasien-pasien yang terinfeksi dengan penggunaan alat-alat tersebut. Nah, pada keadaan biasa dengan batuk ringan itu kita mengeluarkan kurang lebih 3.000 droplet. Nah, dosis droplet satu droplet aja diperkirakan itu mengandung 1.000 partikel begitu ya, 1.000 partikel virus. Jadi infeksi untuk dos dari SARS-CoV-2 ini juga kurang lebih 1.000 partikel virus sudah bisa menyebabkan seseorang itu terinfeksi dan sakit begitu ya. Nah, terkait dengan hal itu tentu kita perlu tahu sebenarnya pada seseorang yang terkena virus SARS-CoV-2 ini ada yang sakit tapi juga ada yang tidak menimbulkan gejala walaupun dalam pemeriksaan mungkin dari hasil swab dan lainnya dia positif. Itu kenapa begitu ya? Nah, seperti kita ketahui tubuh kita memiliki sistem imun yang luar biasa. Ini merupakan suatu karya Tuhan ya, anugerah Tuhan yang luar biasa yang sedemikian detail Tuhan menciptakan kita dengan pertahanan yang sudah Tuhan siapkan juga bahwa manusia itu harus mampu bertahan begitu ya. Dengan pertahanannya yang sifatnya mulai dari kulit sampai dengan aliran darah semua diatur oleh Tuhan memiliki sistem imun yang baik. Oleh karena itu seharusnya kita mensyukuri sistem imun kita ini dan harus kita jaga dan rawat tentunya tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, sistem imun itu sendiri ada yang sifatnya adaptif, artinya adaptif ini artinya bisa karena rangsangan dari luar atau didapat, bisa juga karena memang dalam tubuh kita memang udah ada sistem tersebut begitu ya, tanpa dirangsang oleh benda asing dari luar begitu. Biasanya yang akan berperan pada saat ada benda asing masuk adalah golongan yang sebelah sini ya, yang harus dirangsang. Contohnya berupa antibodi yang dikeluarkan oleh limfosit B dan limfosit T. Itu adalah sistem imun yang harus dirangsang dulu baru dia keluar. Sedangkan yang innate ini atau yang alami ada di dalam tubuh kita itu mulai dari kulit, dari air liur, air mata, itu adalah sistem imun yang memang ada
tanpa perlu adanya paparan benda asing, atau dalam hal ini yang saya maksudkan benda asing adalah patogen, bisa bakteri, virus, jamur, dan lainnya begitu ya. Nah, ini sedikit saya sampaikan karena saya ingin supaya Ibu Bapak memahami juga kenapa kita perlu vaksin begitu ya, bantuan vaksin. Jadi kalau yang innate atau yang alami itu dia akan timbul dalam waktu yang segera karena memang dia udah siap siaga. Istilahnya tentaranya udah ada di pintu gerbang begitu ya, menjaga. Jadi dia akan standby dalam waktu 6 sampai 12 jam, dia udah siap dan dia akan bekerja. Tetapi seandainya sistem imun ini tidak mampu mengalahkan serbuan dari luar, dalam hal ini dari tentara asing dari luar begitu yang masuk patogennya, maka sistem tubuh akan memanggil sistem kekebalan yang didapat ini atau yang adaptif. Nah, ini akan merangsang limfosit limfosit B dan limfosit T ini untuk keluar dan bekerja. Nah, keluarnya sistem ini akan menghasilkan antibodi. Nah, antibodi inilah yang nanti kita harapkan mampu menanggulangi si benda asing itu. Dan ini perlu sesuatu yang merangsang tubuh untuk mengeluarkan si antibodi ini. Atau istilahnya dicolek begitu ya, ayo keluar begitu. Nah, ini perlu sesuatu. Nah, pada kasus saat ini, pada COVID, bisa ini keluar pada saat seseorang terkena sakit, kemudian membuat respon antibodinya sembuh, kemudian membuat respon antibodinya. Ada juga pada orang yang sehat, kita vaksinasi untuk merangsang supaya timbul antibodi ini. Itu tujuan dari vaksinasi. Nah, mungkin satu hal lagi yang saya perlu berikan gambaran, vaksinasi ini adalah seperti yang ini, yang aktif. Jadi kita merangsang tubuh untuk membuat begitu ya. Saya ingin menjelaskan perbedaan vaksin dengan plasma konvalesen yang digunakan dalam beberapa hal terapi untuk COVID begitu ya. Mungkin Ibu Bapak pernah dengar terkait butuh donor plasma konvalesen gitu ya, dicari dari orang-orang yang sudah pernah sakit COVID dan sembuh begitu ya. Jadi diambil darah dari orang yang pernah sembuh dari COVID. Nah, pada orang yang sudah sembuh dari COVID itu tadi tubuhnya sudah membentuk antibodi. Nah, antibodi itulah yang nanti dimasukkan ke dalam tubuh pasien yang saat ini sedang sakit gitu ya, dan butuh antibodi dengan segera. Nah, ini kita kenal sebagai kekebalan yang pasif karena tubuh tinggal terima jadi begitu ya. Nah, ini terjadi pada proses plasma konvalesen. Nah, kalau dengan vaksin yang dimasukkan adalah benda asingnya. Nah, benda asingnya itu tadi yang menyerupai, yang saya berikan gambaran di awal, yang menyerupai mahkota begitu ya. Jadi waktu antigen itu masuk sebagai benda asing, maka tubuh akan merespon. Karena ini antibodi, maka tubuh perlu beberapa hari seperti tadi ya. Nggak bisa dalam waktu beberapa jam langsung timbul, tetapi dia butuh dalam beberapa hari sampai minggu untuk kemudian dia membentuk antibodi. Dan akhirnya nanti antibodi itu bisa bertahan dan sembuh dan bekerja dalam beberapa waktu kemudian manakala diperlukan. Jadi pada keadaan yang seperti ini, dengan imunitas yang aktif atau kekebalan yang aktif, dia mempunyai sistem memori karena dia pernah membuat dan dia tahu begitu ya. Tetapi pada orang yang menerima plasma konvalesen karena dia terima jadi, maka sistem kekebalannya tidak mampu mengenali, ya, tidak mempunyai memori begitu. Nah, itu perbedaan antara plasma konvalesen dengan vaksinasi. Nah, sekarang kita masuk ke vaksinasi, Ibu Bapak. Nah, mengapa kita perlu nih vaksin? Karena seperti kita ketahui, virus SARS-CoV-2 ini kenapa menjadi pandemi? Karena mempunyai daya tular yang cepat gitu ya. Dia menular, satu orang bisa langsung menular ke 4. Makanya kita kenal dengan Arnold
2 sampai 6 begitu ya, rata-rata 4 begitu. Jadi pada satu orang dia menyebar ke 4 orang dengan cepat. Lalu yang 4 orang ini yang sudah tersebar juga akan demikian terus, sehingga penyebarannya semakin cepat dan meluas. Nah, untuk itu maka kita memerlukan adanya herd immunity. Jadi sekelompok orang itu harus memiliki kekebalan secara bersama-sama supaya waktu seseorang itu terkena maka dia tidak mampu kenain yang lainnya ya. Jadi kalau orang ini sakit misalnya, yang merah ini adalah yang sakit, yang biru ini orang sehat biasa tidak kebal, lalu yang kuning ini adalah yang kebal. Maka orang yang sakit ini tidak akan menularkan kepada orang yang kebal, tidak mampu. Dia hanya bisa menularkan pada orang yang tidak kebal, begitu. Nah, kalau sekeliling orang yang sakit ini semua kebal, maka penularannya akan terhenti. Nah, itulah yang kita perlukan untuk herd immunity. Kalau begitu, pertanyaannya boleh dong kita saling menularkan satu sama lain supaya masing-masing punya kekebalan. Seperti mungkin kalau kita ingat dulu kalau anak kecil ada yang sakit cacar air, ya udah dideketin aja adiknya atau kakaknya yang belum pernah kena cacar untuk supaya sekalian kena cacarnya dan memiliki kekebalan. Pada COVID-19 ini boleh nggak demikian? Nah, sepertinya kita nggak etis melakukan hal seperti itu. Karena saat ini kita belum tahu terapi yang sebenarnya sampai saat ini untuk COVID-19 apa. Dan selama ini masih bisa ternyata terjadi reinfeksi. Kemungkinan untuk infeksi ulang pada pasien yang sudah sembuh pun masih ada. Oleh karena itu kita tidak boleh melakukan herd immunity tanpa vaksin. Jadi saling menularkan satu sama lain itu memiliki resiko yang tinggi karena bisa menyebabkan angka mortalitas meningkat. Sehingga saat ini pemerintah memiliki satu strategi dunia, bukan pemerintah Indonesia saja, bahwa kita perlu kekebalan. Kekebalan yang dihasilkan dari kita dan kita akhirnya. Jadi kita mengupayakan sekelompok orang di sekeliling ini semua kebal sehingga kalaupun ada satu orang yang sakit maka kemungkinan menularkan yang tadi dengan cepat akan terhambat. Jadi lingkaran penularan semakin kecil, kasus akan semakin rendah. Itu adalah strategi yang ingin dilakukan oleh pemerintah. Nah, ini beberapa istilah mungkin yang perlu kita ketahui juga. Kalau vaksin itu artinya obatnya ya, obatnya. Kalau vaksinasi tindakannya, tindakan kita memasukkan obat itu ke dalam tubuh itu namanya vaksinasi. Lah, imunisasi apa? Imunisasi itu proses tubuh untuk membentuk sistem imunitas ya. Nah, kalau imunitas artinya tubuhnya kita sudah mampu memerangi penyakit yang kita lakukan vaksinasi tersebut. Itu beberapa istilah saja supaya kita nggak rancu dengan vaksinasi, imunisasi, dan istilah-istilah yang ada. Nah ini saat ini saya ingin bicarakan mungkin perkembangan vaksin saat ini. Tujuan pemberian vaksin tentunya tadi salah satunya adalah untuk mencegah kita jangan sampai sakit ya. Dan ini sudah terbukti dengan uji trial vaksin COVID ya, di mana didapatkan angka-angka efikasi dari vaksin tersebut. Contohnya kalau Sinovac itu kurang lebih 60-70% begitu ya. Yang paling tinggi memang didapatkan oleh Pfizer ya 95% begitu. Nah, ini didapatkan angka efikasi itu. Jadi dari uji trial itu diketahui bisa mampu mencegah seseorang dari sakit begitu. Tujuan vaksinasi yang kedua adalah untuk mencegah seseorang itu terinfeksi. Sakit sama infeksi apa bedanya? Kalau sakit berarti dia virusnya masuk dan tubuh nggak bisa melawan sehingga sakit. Kalau infeksi, virusnya masuk tetapi tubuh itu tidak menimbulkan reaksi atau respon. Jadi seseorang itu diswab
diperiksa, oh positif, tapi dia nggak kenapa-napa tuh, yang mungkin orang-orang kenal sebagai OTG gitu ya, orang tanpa gejala, itu bisa infeksi, tapi dia tidak sakit. Nah, orang yang infeksi dan tidak sakit ini bisa menularkan nggak? Bisa, begitu ya. Nah, salah satu fungsi dari vaksin ini juga ingin membuat supaya orang yang terinfeksi ini tidak mampu menularkan, begitu ya. Yang kedua tentu mencegah bagaimana seseorang yang sudah sakit ini tidak turun dalam kondisi yang parah atau perlu perawatan yang lebih intensif. Dalam hal ini butuh perawatan rumah sakit dan lain sebagainya. Itu tujuan vaksin yang kita ingin lakukan saat ini untuk mengatasi pandemi. Nah, ini contoh-contoh vaksin yang beredar saat ini. Jadi vaksin itu sebenarnya bisa untuk bakteri, bisa untuk virus. Nah, vaksin jenis-jenisnya itu banyak macam. Jadi ada yang pakai virus. Kita bicara untuk yang virus ya, karena bakteri kita nggak bicarakan karena ini khusus untuk COVID. Nah, untuk yang virus itu ada virus yang hidup, yang masih hidup tapi dilemahkan. Jadi si SARS-CoV-2 ini yang hidup tapi kita matikan supaya dia nggak virulen begitu ya. Nah, ini kita nggak pakai saat ini ya. Yang kita pakai adalah virus yang sudah dimatikan. Jadi virusnya benar-benar mati, tinggal sisa-sisanya aja. Nah, sisa-sisanya itu yang kita mau ambil adalah spike-nya tadi, antigennya. Nah, virus yang sudah dimatikan itu ada yang seluruh virusnya langsung dimasukin ke dalam tubuh, ada yang hanya sebagian dari virus itu yang diambil. Nah, kalau seluruh bagian virus itu diambil, ini yang kita pakai ya, seluruh bagian virus yang sudah dimatikan, ini yang kita pakai di produk vaksin yang kita kenal mungkin Sinovac atau Sinopharm, begitu. Jadi seluruh virus yang utuh, yang udah mati itu dimasukkan ke tubuh kita. Nah, kalau sebagian virus apa aja yang dimasukkan? Bisa. Sebagian dari virus itu dipecah-pecah, diambil proteinnya. Nah, ini diambil proteinnya, lalu protein itu dimasukkan ke dalam virus lain yang avirulen. Ya, nah ini menjadi salah satu bagian yang kita kenal mungkin dengan virus viral vektor begitu ya, memakai virus lain sebagai vektornya. Itu kita masukkan protein spike-nya ke dalam itu. Nah, ini yang kita kenal dengan virus dengan vektor itu adalah contohnya AstraZeneca dan Johnson Johnson yang mungkin Ibu Bapak kenal. Kemudian ada virus yang diambil dengan DNA-nya dan ada yang diambil dengan RNA-nya. Nah, yang RNA ini yang dikenal dengan memakai messenger RNA. Itu Pfizer dan Moderna yang memakai itu. Nah, yang DNA ini saat ini kita belum masuk ya, di kita belum masuk dan ini sedang dalam proses dikembangkan. Jadi itu beberapa platform atau bahan dasar dari vaksin yang dipakai saat ini. Jadi yang ada di kita saat ini adalah Sinovac, AstraZeneca, Pfizer. Ini yang nanti mau digunakan sebagai vaksin program begitu ya. Dan beberapa katanya akan digunakan sebagai vaksin untuk gotong royong. Yang Moderna, Sinopharm, dan CanSinoBio. Nah, CanSinoBio ini sama dengan AstraZeneca, kalau Moderna ini sama dengan RNA, begitu, yang messenger RNA. Kalau yang Sinopharm itu sama dengan Sinovac, begitu ya. Nah, itu beberapa platform dari virus. Nah, ini yang DNA memang ini di kita belum masuk ya, yang berbasis DNA tadi. Nah, seluruh vaksin yang tadi contoh-contoh vaksin yang beredar saat ini itu semua sudah memiliki emergency use authorized yang dikeluarkan oleh WHO. Dan di Indonesia pun yang digunakan saat ini sudah disetujui oleh BPOM dengan emergency use authorized tadi. Ya, jadi nggak ada keraguan dari semua vaksin yang beredar itu tidak
tidak disetujui begitu. Nah, pengeluaran disetujui ini tentu melalui beberapa tahapan, Ibu Bapak. Jadi banyak proses yang harus dilalui dan tidak semudah itu menyatakan emergency use authorized itu keluar. Tentu dengan banyak pertimbangan dan penelitian yang sudah diajukan dan dilakukan, itu diteliti dengan sangat ketat oleh FDA, oleh WHO, dan juga oleh badan-badan yang berkepentingan. Kalau di Indonesia diulang lagi oleh BP POM begitu. Jadi secara prinsip semua yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah tentunya memiliki keamanan yang sudah terjamin. Nah, ini beberapa contoh dari efikasi dari masing-masing vaksin yang tentu berbeda-beda ya dari beberapa jenisnya. Nah, kalau kita lihat memang kalau dari yang Sinovac yang pertama kali keluar itu memang yang paling rendah karena dia yang paling ya istilahnya yang dibuat paling cepat dan paling awal dipakai begitu yang mungkin secara teknik dan lainnya ada yang tidak melebihi dengan teknik platform pembuatan vaksin lainnya begitu ya. Tapi apakah dia bisa dipakai? Tentu, karena yang disampaikan oleh WHO, efikasi di atas 50% itu berhak untuk dipakai gitu ya, dapat dipakai. Nah, ini yang dikeluarkan yang ada di Indonesia, Sinovac, vaksin merah putih sedang dikembangkan. Ini kira-kira Desember 2021 rencananya baru bisa mungkin digunakan secara luas. Kemudian ada Sinovac, ada Sinopharm, Pfizer, Moderna seperti tadi ya. Tentu masing-masing vaksin ini ada lebih kurangnya ya. Contohnya kalau Pfizer itu pemberiannya harus perlu alat khusus karena dia harus disimpan di 70 derajat. Tentu fasilitas biasa nggak bisa ya. Sedangkan vaksin lain bisa di temperatur 2 sampai 8 derajat sehingga dapat digunakan di fasilitas-fasilitas kesehatan yang umumnya seperti puskesmas atau klinik-klinik. Sedangkan kalau Moderna itu juga perlu suhu yang lebih rendah di minus 20. Itu kurang lebih perbedaan untuk pelaksanaan teknisnya ya untuk memudahkan. Nah, resiko vaksinasi ada nggak? Ada pasti ya. Setiap tindakan memasukkan sesuatu ke dalam tubuh pasti ada efeknya. Hanya selama ini yang dilihat efeknya adalah efek yang minimal. Tidak ada yang terlalu berat. Kalaupun ada, tetap kita harus laporkan karena memang ini masih dalam hal yang baru ya. Tentu ada KIPI dan sebagainya itu tetap harus dilaporkan begitu ya untuk dinilai keberlanjutannya. Jadi kalau ada gejala-gejala lain di luar gejala yang umum seperti ini, kita harus segera laporkan ke Vaskes terdekat tentunya. Nah, sekarang kita bicarakan persiapan imunisasi. Tentu untuk vaksinasi ini kita juga perlu lakukan persiapan dalam pemberian vaksinasi itu. Artinya kita tahu bagaimana keadaan diri kita dan kita masuk kelompok-kelompok yang mana, begitu ya. Nah, ada beberapa kelompok memang yang dikategorikan di sini, ada yang lansia, ini yang pertama-tama yang memiliki resiko tinggi, lansia yang memiliki komorbid seperti darah tinggi, kencing manis, dan penyakit lainnya begitu ya yang berat itu harus disampaikan dulu sebelum dilakukan vaksinasi. Tentu disampaikan ke siapa? Ke dokter yang biasa memeriksa kita tentunya ya untuk dikonsulkan apakah kita layak untuk mendapat vaksin atau tidak. Kemudian beralih ke orang-orang yang pernah sakit sebelumnya. Itu kapan harus diberikan? Biasanya disampaikan berdasarkan literatur 3 bulan setelah sakit atau setelah sembuh, 3 bulan kemudian boleh dilanjutkan dengan vaksinasi. Nah, secara umum seperti yang tadi sampaikan, vaksinasi itu aman dan bisa dilakukan
dan boleh pada siapa saja. Hanya saat ini nanti mungkin Dr. Yvonne akan menjelaskan lebih lanjut, belum pada anak-anak ya, mungkin pada usia ada yang menyatakan pada usia di atas 12 tahun dan 16 tahun dan 18 tahun begitu ya. Tapi nanti untuk anak mungkin Dr. Yvonne akan menjelaskan lebih lanjut. Nah, kondisi yang secara umum yang harus diperhatikan adalah tentu kita harus sehat, begitu ya. Kemudian sediakan waktu yang cukup untuk persiapan kita vaksinasi dan kita tidak beraktivitas yang berat, berikan waktu 2-3 hari karena dalam waktu itulah tubuh merespon, begitu ya. Dan minum obat kalau diperlukan, kalau tidak perlu minum obat, kecuali ada demam yang cukup mengganggu, boleh minum obat penurun panas dan sebagainya. Kalau ada hal-hal yang diragukan, yang tadi saya sampaikan, ada KIPI, artinya ada kejadian ikutan pasca imunisasi, maka kita harus konsul ke dokter terdekat dan sesegera mungkin tentunya. Nah, sekarang permasalahannya timbul lagi nih strain-strain baru begitu ya Ibu Bapak. Nah, mutasi pada virus itu sebenarnya hal yang normal ya, dan itu biasa terjadi pada virus ya, alami maksudnya. Virus itu akan terus bermutasi. Nah, tapi mutasi virus ini bukan selalu menjadikan virus ini menjadi lebih ganas, lebih virulen. Terkadang mutasi yang terjadi ini juga membuat virus itu menjadi lebih lemah, itu ada. Nah, hanya kan kalau yang lebih lemah tidak menjadi concern kita. Kalau yang menjadi lebih ganas, menjadi lebih virulen, menjadi lebih cepat menyebar dan sebagainya, itu yang menjadi pikiran kita, begitu ya. Nah, saat ini udah ada nih, ada yang sebut strain Afrika Selatan, strain India, strain UK, dari UK, ada yang D614G yang pertama-tama muncul, tapi ternyata nggak terlalu bermasalah, begitu ya. Dan strain-strain baru mungkin akan terus bermunculan, Ibu Bapak. Nah, bagaimana kita mencegah mutasi ini? Virus ini baru bisa mutasi kalau dia masuk ke dalam sel yang hidup. Begitu. Sel yang hidup ada di mana? Ya ada di orang yang hidup begitu ya. Jadi ada di kita nih. Jadi kalau dia bisa masuk ke kita, maka dia akan lebih mudah mutasi. Kalau di lingkungan luar dia bisa nggak mutasi? Tidak. Dia bisa bertahan tapi dia tidak bisa bereplikasi. Dia baru bisa bereplikasi, bertambah banyak, bermutasi kalau dia ada di dalam sel hidup. Oleh karena itu dia kita kenal namanya parasit begitu ya, dia mesti numpang. Nah, supaya dia nggak masuk di sel hidup kita yang orang sehat ini, maka ya kita harus divaksinasi supaya dia nggak lama-lama di tubuh kita. Begitu intinya ya. Jadi, nah inilah beberapa mutasi yang ada saat ini. Nah, Ibu Bapak mungkin perhatikan ini tambah banyak. Ini udah ada alfa, beta, gamma, delta sekarang ini ya. Dan yang paling heboh saat ini adalah yang delta nih, yang B16172 yang sekarang ini banyak ditemukan pada klaster-klaster saat ini. Nah, dari UGM menyatakan juga ketemu genom dari gen-gen delta ini dari SARS-CoV-2. Nah, ini yang menjadi varian of concern. Varian of concern itu apa? Varian-varian dari SARS-CoV-2 ini yang bisa menimbulkan penyebaran dengan cepat, yang bisa membuat gejala penyakit menjadi lebih berat, dan yang bisa menimbulkan angka kematian yang lebih tinggi, begitu. Nah, ini yang menjadi concern dari varian-varian itu. Jadi ada alfa, beta, gamma, delta. Dan ini sudah di stempel nih sama WHO untuk kita berhati-hati kalau ada varian-varian ini. Nah, saat ini pun jadi di center-center pemeriksaan untuk PCR SARS-CoV-2 ini dianjurkan oleh Litbangkes, oleh Kemenkes untuk mengirimkan sampel yang mencurigakan untuk kita ketahui apakah ini genom dari varian tersebut, begitu ya.
untuk mendeteksi penyebaran-penyebaran yang terjadi. Dan ini sampel yang mana aja ya, yang tadi kalau orangnya udah divaksinasi tapi masih bisa terinfeksi dan sakitnya berat, nah itu kita ambil sampelnya, kita kirimkan untuk memastikan dia varian apa, begitu ya. Nah ini sudah dihimbau untuk dilakukan oleh pemerintah, begitu. Nah ini ada 3 varian baru yang tadi saya sudah sampaikan yang ada di Indo, yang B117 itu varian Inggris, varian India yang B16172 yang lebih banyak saat ini, dan B1351 itu yang Afrika Selatan. Nah ini semua varian-varian yang masuk tadi, varian of concern. Jadi kita harus benar-benar berhati-hati, Ibu Bapak sekalian, saat ini. Pandemi belum berakhir dan kita nggak tahu kapan pastinya akan berakhir. Kalau kelakuan kita atau perilaku kita selama ini tidak memenuhi protokol atau ketentuan yang disyaratkan oleh pemerintah. Nah ini efektivitas dari vaksin-vaksin yang ada, dan yang paling penting saya sampaikan lagi, vaksin ada, tapi kalau sistem imun kita nggak jalan, percuma. Nah, sistem imun yang baik bagaimana kita timbulkan? Sekali lagi, Tuhan bekerja untuk kita. Tuhan sudah menyiapkan kita semua yang kita perlukan. Tinggal kita bagaimana mengelolanya. Dengan apa? Hati yang gembira, sukacita, itu sumsum tulang nggak akan kering. Karena sumsum tulang itu tempat produksi antibodi, tempat memproduksi sistem kekebalan kita. Nah, dan ini sudah disampaikan oleh firman Tuhan yang luar biasa ya. Jadi Alkitab ini juga ilmu kedokteran ada di situ. Hati yang gembira, obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi ya, tulang itu tempat, sumsum tulang tempat kita memproduksi sistem kekebalan imun. Jadi Ibu Bapak, jangan takut, jangan khawatir, tetap waspada, hati-hati harus, tetapi jangan berlebihan. Kita tetap perlu sukacita, bersyukur, hati gembira, itu sistem imun yang paling utama. Tapi lebih dari itu tetap mematuhi protokol kesehatan dan jalani semua dengan baik. Nah terakhir ini isu dan kontroversi, perlu vaksin lagi nggak kalau udah terpapar? Perlu ya, karena tadi kita belum tahu kapan kita bisa terkena kembali dan berapa titer vaksin kita, titer antibodi kita. Lalu vaksin ini bisa menimbulkan efek samping yang berbahaya nggak? Saat ini sudah disampaikan oleh WHO berdasarkan data yang ada, tidak. Seluruh kandungan yang ada pun, kalaupun menimbulkan efek seperti tadi KIPI, itu dalam jumlah yang sangat minimal. Ya, kandungan tidak ada yang berbahaya. Ada efek samping, ada, tapi minimal. Tentu harus ada mengikuti protokol setelah menerima vaksin. Artinya tetap menjaga 5M, Ibu Bapak. Nah, ini AstraZeneca mungkin saya sampaikan di sini sebagai mention karena saat ini periodenya lebih banyak vaksinasi dengan AstraZeneca. Kalau kemarin sempat timbul isu AstraZeneca dihentikan, ya, tetapi ternyata pemerintah sudah melakukan penelitian dan evaluasi secara lengkap dan menyeluruh. Ternyata bukan karena efek AstraZeneca, walaupun kita tetap harus memperhatikan hal-hal yang tadi yang disampaikan, yang harus kita perhatikan terkait efek daripada AstraZeneca, yaitu ada efek trombosis trombositopeni sindrom, begitu ya. Nah itu mesti kita sampaikan ke penerima vaksin untuk sebagai informed consent agar lebih aware kalau ada hal-hal yang dirasakan di luar gejala efek vaksinasi yang umum resikonya. Nah ini banyak hal yang sudah disampaikan oleh Dinas Kesehatan maupun Kemenkes dan berbagai pihak bahwa AstraZeneca ini aman untuk kita gunakan. Lalu di antara penyuntikan pertama kedua masih ada nggak peluang? Karena AstraZeneca ini jaraknya lumayan lama ya Ibu Bapak, 3 bulan. Jadi antara jarak itu kita harus hati-hati, tetap jaga
protokol kesehatan, karena antar jarak itu tadi sistem imun kita belum terbentuk dengan maksimal, karena pada suntikan pertama baru dikenalin begitu ya. Nah, suntikan kedua baru di booster, artinya baru dilengkapi produknya. Itu pun setelah suntikan kedua kurang lebih sebulan sampai 2 bulan baru maksimal respon imunnya. Nah, ini sedikit ringkasan dari saya. Jadi vaksin itu sangat diperlukan untuk mendapatkan minimal 70% herd immunity. Nah, pengembangan vaksin merah putih yang milik Indonesia sendiri masih terus berlangsung dan diharapkan akhir tahun 2021 kita sudah bisa pakai vaksin kita punya sendiri. Terkait efikasi dan keamanan, tentu pemerintah sangat memperhatikan semua vaksin yang beredar saat ini sudah memenuhi kriteria efikasi dan keamanan yang diinginkan. Yang paling penting, walaupun saat ini sudah ada vaksin, tetap protokol kesehatan harus kita jalankan dan tentu kita harus merawat dan menjaga sistem imun tubuh kita. Akhirnya, terakhir, untuk suksesnya program vaksinasi ini tentu sosialisasi kepada masyarakat seperti yang diadakan saat ini oleh Rumah Sakit Ukrida dan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Ukrida ini sangat-sangat diperlukan agar pemahaman terkait vaksinasi, efek samping, dan jenis-jenis dari vaksin tahu segala sesuatunya dengan baik tentu akan mensukseskan program pemerintah. Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan atau saya lebih waktu dari yang ditentukan. Terima kasih Dr. Patricia. Tuhan memberkati kita semua. Baik, terima kasih Dr. Wani atas materinya, sangat jelas dan informatif ya. Sekarang kita akan lanjutkan ke pembicara kedua kita. Mari kita sambut Dr. Yvonne Martina, spesialis anak. Beliau lulus dokter umum dari Fakultas Kedokteran Ukrida Jakarta. Lulus pendidikan spesialis anak dari University of the East Ramon Magsaysay Memorial Medical Center Filipina. Lulus program adaptasi ilmu kesehatan anak dari Universitas Pajajaran. Beliau sudah sangat banyak mengikuti pelatihan-pelatihan, simposium, dan workshop, menulis banyak penelitian, publikasi, dan juga menjadi pembicara dari berbagai seminar. Saat ini beliau bekerja sebagai staf Departemen IKA FK Ukrida dan sebagai dokter anak paruh waktu di Rumah Sakit Ukrida Jakarta. Mari kita sambut Dr. Yvonne. Waktu dan tempat dipersilahkan, Dok. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin share screen. Ya, sebelum saya memulai presentasi saya ingin menyapa terlebih dahulu para guru besar, para senior, para guru, dan para mentor selama saya mengikuti pendidikan hingga saat ini. Secara khusus Dr. Wani ya yang sudah sama-sama memberkati kita sekalian dan selalu menjadi inspirasi buat saya. Kemudian para rekan sejawat dan tentu Bapak Ibu yang saya kasihi. Maka saya ingin membagikan apa yang saya ketahui mengenai vaksin COVID pada anak, tentang rekomendasi terkini dan kontroversinya. Baik, pertama-tama kita akan melihat ini data 12 Juni bahwa kita tahu bahwa sekarang kita sangat-sangat overwhelmed atau perlu concern jelas untuk menangani COVID di seluruh dunia secara pandemi dan terutama Jakarta yang sudah sangat parah ya tingkat penularannya. Nah, di antara jumlah tersebut ternyata berapa banyak sih yang anak terkena? Ternyata sekitar 10 sampai 12%. 0 sampai 5 sekitar 3% dan 6 sampai 18 sekitar 9,5%. Memang pasien anak jauh lebih sedikit daripada dewasa dan lansia. Tapi mortalitasnya untuk anak Indonesia adalah yang tertinggi di ASEAN dan Asia Pasifik. Beberapa literatur bahkan menyatakan tertinggi di dunia. Mengingat kita punya macam-macam keterbatasan dalam alat tes dan sebagainya ya. Jadi case fatality rate sampai saat ini adalah 1%.
Bayangkan bahwa kita jauh lebih tinggi dari India yang 0,16, ini khusus anak ya. Lalu Korea dan negara-negara Eropa tuh 0,03 sampai 0,01% ya. Di antara berdasarkan usia, maka 0 sampai 28 hari sekitar 16%, ini sampai 1 tahun. Semakin dia besar sekitar 10 sampai 18 tahun, maka angka kematiannya, persentasenya yang meninggal lebih banyak. Data ini saya ambil dari IDAI, Dr. Aman Pulungan, Prof. Aman Pulungan yang menyampaikan beberapa hari yang lalu. Nah, dibandingkan dengan sebaran wilayahnya, maka data IDAI menunjukkan hasil seperti ini, bahwa daerah Jawa Barat paling banyak memiliki anak yang positif dengan COVID. Nah, semua data tersebut harus dipahami bahwa Indonesia sangat sangat kurang dalam penelusuran epidemiologi atau kontak tracing atau mencari orang-orang yang sakit. Jadi seharusnya dalam di antara 1.000 penduduk kita sudah mengetes 1 orang. Nah, Indonesia angkanya sekitar 42 orang dari 1.000 penduduk. Ini berdasarkan Juni 5. Kita bahkan di bawah Pakistan, kita di bawah Thailand, South Korea, dan bahkan di bawah India, lalu negara-negara lain ya. Jadi semua angka epidemiologi yang kita punyai sekarang itu seperti fenomena gunung es, karena kita belum menelusur dengan lebih baik ya. Nah, pada slide ini kita akan lihat kembali tadi berdasarkan jumlah populasinya, bahwa kalau targetnya ini adalah orang-orang yang dites, yang biru, dan targetnya adalah 1 person tested per 1,000 population. Jadi 1 orang harus dites di antara 1.000 orang penduduk. Hanya Jakarta, Yogyakarta, dan Sumatera Barat yang sudah mencapai target tersebut. Provinsi-provinsi yang lain sangat kurang, sehingga angka positivitasnya sangat tinggi. Mereka yang dites adalah mereka yang sudah benar-benar dalam kondisi parah, gawat, dan kondisi klinisnya jelek, baru dites, sehingga makanya kita punya angka kematian yang tinggi, karena ya angka tesnya kurang untuk screening lebih dini. Nah, bagaimana dengan cakupan vaksin COVID? Per 7 Juni sekitar 17-18 juta lah ya, dan dosis kedua 11 juta. Target pemerintah terbaru adalah harus 1 juta dosis per hari, yang kita tidak tahu apakah mampu kita laksanakan. Dan ini semua sejauh ini masih meliputi health workers, older people, dan pekerja publik. Menurut provinsi, yang melebihi dari angka yang seharusnya ditargetkan oleh pemerintah untuk memvaksinasi adalah Bali. Per tanggal Mei 12 Mei dia 200%, 2 kali lipat dari target. Kalau nggak salah beberapa hari lalu saya lihat di TV dia sekitar 100%, jadi mungkin karena jumlahnya lebih ya. Nah, berikutnya yang cukup lumayan adalah DKI Jakarta dan Riau. Bagaimana dengan yang lain ya. Jadi ini membuat burden of disease pada COVID sampai saat ini susah untuk dikendalikan. Nah, vaksin secara imunologi saya mengulas secara cepat karena tadi sudah luar biasa dijelaskan oleh Dr. Wani ya, bahwa imun respon kita ada innate dan adaptif. Innate itu tidak pernah kita latih. Innate itu natural yang secara alamiah kita punya, disebut non-spesifik, natural, atau ada yang disebut alamiah. Di sini ada kulit, ada mukosa, ada lendir hidung, misalnya air mata, terus bulu hidung, dan lain-lain. Lalu ada beberapa sel juga yang sangat cepat berespon kalau seandainya tubuh kita mendapat patogen tertentu. Baik. Lalu sebagai respon dari innate ada juga sitokin, kemokin, yang merupakan mediator atau zat-zat yang berespon cepat pada saat kita mengalami infeksi.
Dia sitokin proinflamasi ya. Nah, mungkin inilah yang antara lain menyebabkan kadang-kadang kok kita divaksin bisa ada respon panasnya dan lain-lain. Ya, karena innate-nya pun sedikit banyak akan terangsang oleh vaksin yang kita masukkan. Berikutnya adaptif. Adaptif harus dilatih, harus diperkenalkan lebih dahulu. Itu adalah sel B, sel T untuk selular, dan dia punya memori jangka panjang. Ini innate immunity secara cepat, ada epitel, ada makrofag, ada sel segmen, ya, lalu natural killer, dan dia berespon dalam 12 jam pertama, lalu berikutnya baru muncullah yang adaptif, yang dipelajari. Sehingga makanya pada anak-anak misalnya, imunisasi dalam 1 tahun pertama, kenapa bolak-balik mesti vaksin? Ya, tidak lain karena kita perlu melatih sistem imun mereka untuk mengenali lebih banyak patogen-patogen, ya. Nah, apa yang dilakukan oleh yang adaptif ketika mikrobanya datang, bisa bakteri, bisa virus, maka secara humoral sel B menghasilkan antibodi-antibodi, lalu patogen tersebut di luar sel, dia ditempeli oleh antibodi dan akhirnya dieliminasi. Lalu ada juga yang dari sel-sel tertentu, misalnya dari makrofag. Kalau cara kerjanya makrofag adalah memakan patogen, lalu masuk ke vakuol, sehingga ketika ini ada namanya limfosit helper, dia akan menempel pada makrofag tersebut, lalu membuat makrofag itu, ayo hancurkan bakteri yang ada di dalam selmu. Jadi dia menghancurkan yang sudah difagositosis atau dimakan oleh sel tersebut. Berikutnya ada juga mungkin yang sel-sel lain yang terkena dan virus atau bakteri ini, patogen ini bereplikasi di dalam satu sel. Nah, oleh sel T sitolitik, dia akan mengenali tersebut, lalu menempel dan menghancurkan sekaligus dengan sel yang sudah sel inang yang sudah terinfeksi. Nah, bagaimana dengan imun? Pada saat kita memberikan vaksin, ada sel yang namanya sel dendritik. Dia pertama-tama mengenali vaksin yang kita, atau antigen yang kita masukkan, lalu dia mengenali, kalau ada mikroba, dia pun mengenali mikroba, dia adalah sel yang paling pertama berespon, lalu ini akan masuk ke kelenjar, lalu dia akan masuk ke kelenjar-kelenjar limfatik, dan di sini dia akan mengaktifasi sel-sel B, T, dan lain-lain untuk menghasilkan antibodi. Nah, sel imun sendiri atau imun respon kita ada 2. Yang pertama diaktifkan oleh suatu infeksi. Kalau kita terkena infeksi, maka patogennya adalah macam-macam. Karena dia macam-macam, maka efeknya akan makin berat. Mediator dan sitokin tadi yang termasuk di non-spesifik atau innate akan keluar, kita mungkin jadi demam, lalu inflamasi sistemik, semua gejala di seluruh tubuh akan bangkit dan merusak jaringan. Akhirnya terjadilah bahwa kita sakit, kita menjadi bergejala. Bagaimana dengan vaksin? Vaksin berusaha memberikan patogen atau antigen yang dilemahkan dan tidak membahayakan. Nah, karena dia sifatnya sudah dilemahkan, maka kita berusaha membuat supaya zat imun kita mengenali, mempelajari antigen baru tersebut, lalu ketika suatu saat nanti terkena sakit yang alamiah, maka kita punya protektif yang baik. Nah, ideal vaksinnya kalau bisa sekali vaksin seumur hidup tercover dengan baik, dengan tingkat efikasi yang baik, long term immunity, terus menyetop penyakit, dan ini ternyata susah sekali. Kenapa? Karena semakin suatu vaksin antigen itu kuat, maka natural infection atau penyakit yang mungkin ditimbulkan oleh antigen itu semakin mudah untuk timbul. Nah, saya bicara misalnya bukan yang untuk COVID, misalnya yang virus hidup tapi dilemahkan, misalnya kita campak ya, memberikan vaksin campak pada anak-anak.
Lalu ternyata anak ini pada saat divaksin mungkin kurang sehat, ada gejala-gejala lain, maka imun sistemnya jelek. Nah, ketika kita memberikan antigen yang virus yang hidup, maka dia bisa bereplikasi, punya chance, punya resiko untuk dia bereplikasi sehingga menimbulkan sakit. Nah, jadi semakin kuat suatu vaksin antigen, dia akan membuat efek respons yang lebih baik. Kalau kita ingat vaksin anak-anak kita, cuman campak pada 9 bulan, lalu MR-nya 15 sampai ke 24 bulan, lalu 5 tahun. Bandingkan dengan DPT yang 2 bulan sekali anak kita disuruh vaksin, karena DPT adalah dari rekombinan atau bagian vaksinasi ya. Nah, semakin dia kuat, respon imunnya semakin bagus, tapi efek sampingnya juga akan semakin jelas. Nah, pada saat kita pertama kali mendapatkan suatu antigen, maka tubuh butuh waktu yang lama, primary antigen exposure-nya lama. 10 hari baru antibodinya keluar, lalu cepat untuk menghilang. Dalam 30 hari mungkin puncak, lalu turun drastis. Apa yang terjadi kalau kita membooster dia? Maka belum kurang dari 7 hari, kita langsung antibodinya langsung naik lagi. Lalu kalau harus tadinya nomor 7 ini sejajar dengan nomor 3, penurunannya harusnya decline-nya seperti ini, maka karena ini adalah yang kedua, memori selnya sudah ada, dia akan bertahan lebih lama, dan lebih lama. Nah, jadi disitulah kita pentingnya melakukan booster, dan booster perlu diperhatikan juga timingnya. Karena kita akan melakukan booster, ini adalah dosis antibodi. Pada saat dosis antibodinya sudah di bawah level proteksi. Apa yang terjadi kalau saya membooster lebih cepat? Ya, ketika kita membooster lebih cepat, mungkin antibodi kita yang kuat, sisa dari vaksin yang pertama itu membunuh antigen kedua yang antigen dari boosternya, sehingga proteksinya kurang, sehingga mungkin terkena gejala sakit yang lain ya, yang natural penyakitnya. Nah, jadi sekali lagi vaksin ada yang vaksin hidup dan dilemahkan, ini lebih simple, lebih kuat, biasanya dosisnya tidak berulang-ulang karena satu kali beri respon imunnya akan lebih bagus ya. Nah, tapi tentu saja pada yang vaksin hidup, maka dia lebih mudah atau lebih beresiko mengalami banyak efek samping dan cenderung berbahaya ya dalam tanda kutip, terutama buat mereka yang imunokompromis atau tentu saja tadi kalau COVID sih tidak direkomendasikan bikinnya buat yang dari virus hidup ya. Lalu inactivated karena dia bagian, maka reactogenicity-nya lebih rendah, tidak terlalu menimbulkan reaksi-reaksi yang serius, yang demam, yang sakit betulan, dan lain sebagainya. Tapi kita masih harus membooster beberapa kali, dan suatu saat antibodinya akan turun, harus dibooster lagi, naik lagi, dan sebagainya. Baik, COVID-19 vaksin in children, current issue, side effect, dan kontroversi. Jadi semua tindakan kedokteran pasti menimbulkan memiliki resiko kerja atau resiko tindakan ya. Dalam hal ini untuk urusan imunisasi adalah KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi yang akan kita monitor secara umum 1 bulan. Tapi pada urusan COVID dan banyak beberapa penyakit yang lain, bahkan bisa diprolong sampai 6 bulan. Apa saja yang termasuk dalam KIPI? Semua kejadian. Jika Bapak Ibu sakit 1 minggu setelah vaksin, boleh dilaporkan. Ada yang meninggal beberapa lama setelah vaksin, dapat dilaporkan. Nah, tapi perlu disadari bahwa KIPI atau kalau kita mengalami efek samping setelah vaksin, itu belum tentu dari vaksinnya sendiri atau zat aktif dari vaksinnya. Karena dalam 1 botol vaksin itu ada berbagai macam zat sebenarnya. Ada zat aktifnya, ada antibodi untuk menjaga supaya vaksinnya tetap steril. Di luar itu kita masih ada yang punya interaksi obat, mungkin dia berinteraksi dengan
obat-obat lain yang kita konsumsi sehari-hari, ada yang tidak dapat mentoleransi, ada yang alergi, ada yang idiosinkrasi, dan macam-macam. Jadi bukan selalu disebabkan oleh zat aktifnya. Nah, ketika ditabulasi, maka badan yang mengawasi KIPI International Vaccine Safety Committee Institute of Medicine menyatakan bahwa sebagian besar yang mengalami efek samping pasca itu adalah suatu kebetulan, dalam artian coincidence. Jadi sakitnya tidak berhubungan dengan vaksin yang diberikan. Saya berikan secara contoh, misalnya kita tahu kalau diimunisasi misalnya DPT ya, difteri, pertusis, tetanus, itu ketiga penyakit difteri, pertusis, dan tetanus tidak ada yang menyebabkan misalnya pasiennya jadi lumpuh begitu. Atau pasien divaksin campak terus tahu-tahu lumpuh gitu. Padahal lumpuh harusnya adalah gejala dari polio. Jadi bisa saja dia saling sebenarnya tidak berhubungan. Itu adalah suatu kebetulan yang terjadi pada saat sebelum 1 bulan pasca kita diimunisasi ya, bukan disebabkan oleh vaksinnya sendiri. Nah, lainnya seandainya benar oleh vaksin, terbanyak ternyata adalah kesalahan prosedur dan teknik pelaksanaannya. Nah, ini contoh saja dari saya ambilnya dari CDC, Pfizer, Moderna, dan Johnson. Johnson ini seperti AstraZeneca ya. Ini mRNA ini viral vector. Yang saya ingin sampaikan pada Bapak Ibu adalah inactive ingredients-nya, bahwa ada macam-macam. Jadi ketika Anda alergi pada salah satu vaksin atau mengalami efek samping oleh suatu vaksin, belum tentu gara-gara utamanya, tapi bisa juga oleh lain-lainnya. Nah, lalu ada juga yang mengalami, kalau beberapa di antara kita sudah mendapatkan kesempatan untuk diimunisasi, kita disuruh tunggu ya di ruang monitor selama 30 menit. Karena ada orang-orang yang ternyata mengalami immediate allergic reaction atau anafilaktik, dan ini membahayakan. Kita tidak bisa tebak siapa yang mungkin akan terkena alergi super cepat yang timbul segera setelah disuntikan ya, dan ini mengancam nyawa. Sehingga Bapak Ibu akan diminta untuk menunggu sekitar 30 menit. Lalu ada juga yang mungkin vasovagal reaction. Ini kalau saya simpelkan, mungkin ada orang-orang yang segitu takutnya untuk disuntik, melihat jarum suntiknya mungkin takut, ada yang ngelihat mungkin ada ketetes darah sedikit, tapi dia langsung panik gitu sehingga pingsan ya, biasanya 15 menit sebelumnya. Lalu kemungkinan adalah side effect dari vaksinnya sendiri. Nah, untuk yang anafilaktik, memang pada jawabannya tidak direkomendasikan lagi untuk pemberiannya, tapi yang vasovagal tetap diberikan, dan yang vaksin side effect karena sejauh ini semuanya termasuk side effect yang terukur dan ringan dibandingkan manfaat yang kita perlukan ketika kita divaksin ya. Nah, jadi vaksin side effect ada lokal dan sistemik. Lokal itu biasanya kalau disuntik terus dia bengkak, dia merah dan lain-lain. Tersering itu lebih daripada vaksin COVID adalah vaksin DPT. Semakin kita mengulang DPT, maka chance dia untuk bengkak di tempat yang disuntik akan makin besar. Nah, itu bukan karena DPT-nya sendiri, tapi oleh pelarut vaksinnya. Sehingga ya sudah, kalau kita sedang imunisasi itu, maka kita akan mengedukasi orang tua bahwa itu wajar hal itu terjadi, tapi yang penting kita punya coverage terhadap penyakit yang di-cover oleh imunisasi tersebut. Nah, secara sistemik biasanya timbul 1 hari setelah divaksin. Ya, 1-3 hari biasanya, mulai dari meriang-meriang, lemes, fever, chills ya, mungkin ada yang menggigil, ada yang merasa capek, lelah ya. Ini cutaneousnya tadi ya saya sebut, dia nyeri, dia merah, dia bengkak di tempat yang kita suntik ya. Lalu mungkin ada kelenjar-kelenjar setempat yang membengkak ya, sakit kepala. Nah, ini semua tentu saja ada yang sampai diare, ada yang nyeri-nyeri otot ya. Ini semua tentu saja ringan ya dibanding kita terkena dalam hal ini COVID ya. Nah, bagaimana perkembangan COVID pada anak? Rekomendasi yang terbaru ini baru keluar Mei 12 dan dipublish oleh Pediatrics
Ini adalah kolegium dokter-dokter anak di Amerika. Dia menyatakan bahwa mereka sudah menyetujui bahwa pemberian vaksin COVID dapat diberikan pada anak dan remaja 12 tahun ke atas. Vaksin apa yang boleh diberi? Semua yang sudah diotorisasi oleh FDA, oleh CDC, oleh WHO, ini bisa, dan satu lagi tentu saja sesuai dengan umurnya ya, bisa digunakan pada anak lebih dari 12 tahun ya, 12 tahun ke atas. Dan mereka juga mensupport bahwa pemberian vaksin COVID pada anak sedang diusahakan supaya bisa dilakukan bersamaan atau koadministrasi dengan vaksin-vaksin pada anak yang lain yang merupakan vaksin rutin ya, yang setiap sehari-hari kita dapatkan. Nah, di US dan UAE sudah diberikan Pfizer untuk anak 12 tahun ke atas. Ini 600.000 orang sudah dapat ya, UAE oke. Gimana dengan IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia? Jadi menurut Dr. Pulungan, Ketua IDAI, ini baru keluar mungkin sekitar 5 hari yang lalu, bahwa betul IDAI sangat setuju, sangat diperlukan untuk chance anak-anak kita kembali masuk sekolah dan bersosialisasi. IDAI sangat menyoroti bahwa anak-anak kurang pergaulan, adanya di rumah, lebih banyak gadget, secara tumbuh kembang, semuanya tidak recommended, tapi terpaksa kita lakukan karena ya kita dalam kondisi pandemi. Sehingga begitu vaksin ini ada, IDAI akan setuju. Nah, bagaimana untuk anak-anak yang usianya di bawah 12 tahun? Jadi clinical trial-nya sekarang sedang dilangsungkan, Bapak Ibu, dari usia yang 3 tahun, Pfizer melakukan, Moderna melakukan, Sinovac dari China juga Sinovac melakukan sendiri. Tapi kita baru dalam fase klinis 1 dan 2. Nah, pada fase klinis 1, misalnya mereka baru mentitrasi dosis berapa sih yang bagus untuk diberikan dengan dosis demikian, imun responnya terpancing dengan baik, tanpa menimbulkan begitu banyak side effect. Lalu setelah itu dia harus coba pada puluhan ribu orang yang lebih banyak, mungkin ya kalau yang dewasa lebih puluhan ribu ya, mungkin yang anak kayaknya ribuan doang. Seberapa bagus efikasinya setelah dosis tersebut dicapai ya. Lalu setelah itu baru nanti kita akan mendapat rekomendasi yang baru. Nah, selama kita menunggu rekomendasi untuk usia 3 sampai 12 bulan yang sedang dikerjakan saat ini, maka saya ingin menyoroti kembali laporan dari IDAI yang disampaikan beberapa waktu lalu bahwa cakupan vaksinasi wajib dari 2019 bandingkan dengan 2020 sangat-sangat turun. Jadi semua turun. Ini 2020 dibandingkan dengan 2019. Jadi bayangkan bahwa coverage kita sangat jelek. Dan kalau ini turun sampai di bawah herd immunity, mungkin bukan hanya COVID yang harus kita hadapi, tapi juga penyakit-penyakit lain yang seharusnya bisa dicegah dengan imunisasi. Nah, berikutnya, selama kita menunggu, apalagi yang bisa kita lakukan? Saya melihat juga beberapa jurnal yang lain. Ini dilakukan sekitar Juli, dipublish Juli 2020, systematic review meta-analisis dari anak-anak dengan COVID. Ternyata 40% itu asimptomatik atau tidak bergejala, tapi ditemukan sekitar 10% dari COVID pada anak yang superimpose atau koinfeksi dengan patogen lain. Tersering adalah Mycoplasma pneumonia, itu dari 10% ini 50%-nya adalah Mycoplasma pneumonia, lalu juga influenza virus parainfluenza ya. Berikutnya jurnal yang lain melaporkan ini Oktober 2020 influenza dan COVID-19 apakah mereka bersama? Ya, ternyata semakin tinggi influenza tersebar, maka biasanya pasiennya akan semakin berat klinisnya ya. Increase seasonal influenza vaccination coverage ini menjadi rekomendasi dari jurnal tersebut, dan juga dia juga menekankan satu lagi yang kita punya adalah pneumococcal vaccination coverage.
Jadi take home message yang bisa saya sampaikan bahwa sampai saat ini vaksin COVID pada anak itu direkomendasikan pada 12 tahun ke atas. Lalu semua yang sudah di-approve dan sesuai dengan usia ini bisa dilakukan. Ini aman, ini dapat membantu dan menolong anak-anak supaya segera dapat pergi sekolah. Sehingga kita bisa menunggu sambil melengkapi imunisasi yang lain yang akan melindungi kita dari infeksi-infeksi lain ataupun COVID yang jelek ya. Dan saya menutup dengan schedule immunization dari tahun 2020 bahwa ada begitu banyak yang rapat sekali ini sampai 1,5 tahun. Sampai 1 tahun kira-kira anak akan bolak-balik seperti ini. Ya, ini masih dalam bentuk bulan, lalu ini dalam bentuk tahun. Baru setelah dia 2 tahun, anak menjadi lebih jarang untuk perlu diimunisasi. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan semoga ini menjadi berkat bagi kita semua. Baik, terima kasih Dr. Ivon dan Dr. Wani atas materinya. Sekarang kita akan lanjutkan ke seksi tanya jawab ya. Ini sudah banyak pertanyaannya, kita akan pilih beberapa. Untuk semua penanya, nanti akan dapat kesempatan memenangkan door prize, yaitu berupa swab PCR dari Rumah Sakit Ukrida. Yang pertama, pertanyaan untuk Dr. Wani. Dok, untuk apa saja kondisi-kondisi yang boleh atau tidak boleh divaksin, misalnya seperti ibu menyusui, hamil, ada penyakit-penyakit seperti vaskulitis, MG, TB kelenjar, atau yang lainnya. Ya, boleh saya izin menjawab, Dr. Petris. Halo, suara saya terdengar ya? Iya, Dok. Ya. Jadi terima kasih untuk pertanyaannya. Pada keadaan apa aja tidak boleh dilakukan vaksinasi begitu ya. Seperti kita ketahui bersama, sejauh tidak ada keadaan-keadaan yang berat, dalam arti kata semua dalam batas terkontrol oleh dokter yang selama ini merawat. Misalnya kalau TB kelenjar dengan pengobatan rutin, dalam pengobatan tentu tidak dalam keadaan kondisi yang sakit dan sebagainya, tentu tetap diperkenankan untuk vaksinasi. Lalu untuk ibu hamil sampai saat ini memang belum diperkenankan karena memang belum ada penelitian terkait efek terhadap janin yang dalam kandungan. Jadi memang belum direkomendasikan kalau untuk ibu hamil. Sedangkan untuk ibu menyusui diperbolehkan dengan ketentuan 1 minggu setelah proses vaksinasi tidak menyusui gitu ya. Jadi tidak menyusui selama 1 minggu setelah vaksinasi. Jadi kalau misalnya jedahnya 4 minggu ya cukup 1 minggu pertama setelah vaksinasi tidak melakukan menyusui. Itu kurang lebih gambarannya. Jadi untuk sakit penyakit lainnya tentu tetap disarankan untuk kontrol kepada dokter yang selama ini merawat, dan dokter itulah yang paling tahu secara pasti keadaan dari pasien untuk bisa dinyatakan layak atau tidak layak untuk vaksinasi. Mungkin itu dari saya, Dr. Patricia. Terima kasih Dr. Wani. Berikutnya untuk Dr. Ivon. Dok, bagi seseorang di bawah 18 tahun belum bisa divaksin, apakah bisa di-cover dengan vaksin influenza sambil menunggu adanya vaksin yang bisa diberikan? Mohon tanggapannya, Dok. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kembali ke dasar imunologinya tadi bahwa satu vaksin akan mencetuskan respon adaptif terhadap penyakit tertentu. Jadi vaksin A akan memberikan kekebalan terhadap penyakit A, vaksin B untuk B. Yang saya maksudkan tadi bahwa selama menunggu
vaksin COVID di-approve pada anak, disetujui, kita dapat memberikan vaksin yang lain, adalah karena banyaknya kasus koinfeksi atau terjadi bersamaan dengan COVID. Sehingga setidaknya kita sudah meminimalisir penyakit lain yang mungkin terjadi bersama COVID, dan kalau terjadi bersamaan ternyata mereka menjadi lebih parah dibandingkan dia yang COVID murni, begitu. Ya, jadi influenza itu sekali setahun, terutama bagi mereka yang punya alergi buat tenaga kesehatan, itu direkomendasikan untuk diberikan setiap tahun ya, setahun sekali. Lalu pneumokokus juga demikian. Pneumokokus, itu untuk 65 tahun ke atas 1 kali, untuk anak-anak 4 kali ya. Terima kasih Dr. Ivon. Selanjutnya untuk Dr. Wani lagi, apabila orang baru bertemu dengan orang yang positif, apakah boleh langsung divaksin atau mesti tunggu dan dilakukan pemeriksaan PCR dulu? Iya, ini pertanyaannya menarik ya. Tadi seperti saya sampaikan, seseorang itu ketemu dengan kontak begitu ya, yang tahu setelah ketemu dengan pasien yang positif gitu, lalu kemudian apakah boleh langsung vaksinasi. Nah, tentunya kita harus tahu juga apakah kondisi kita sehat. Ini yang paling penting. Jadi kalau kita ragu terhadap kondisi kita karena kita kontak dan sebagainya, tentu kita perlu tunggu dalam masa tertentu. Kita melihat masa inkubasi dari kontak itu adalah mulai dari 3 hari sampai 7 hari. Kalau kita lihat kondisi kita nggak ada masalah, kita boleh lakukan vaksinasi. Karena yang diperlukan adalah kondisi saat vaksinasi dalam kondisi yang prima atau sehat. Begitu. Baik. Terima kasih dok. Lalu ada beberapa pertanyaan lagi untuk Dr. Ivon. Dok, tadi untuk vasovagal reaction, mengapa bisa timbul vasovagal reaction dan bagaimana mengatasinya ya? Ya, vasovagal sebenarnya tidak terlalu banyak terjadi, tapi dia secara umum kita lihat bahwa ada orang-orang yang dia sebenarnya neurogenik, neurokardiogenik. Jadi sebenarnya karena seseorang itu stres, takut, dan khawatir dari suntikan itu, maka dia tahu-tahu pingsan. Jadi secara neurogenik bilang tidak sadar ke jantungnya untuk melambat dan lain sebagainya. Nah, reaksi ini hanya sementara dan biasanya pasiennya cukup untuk dibaringkan saja. Lainnya penyebab lain yang vasovagal, misalnya kita berdiri upacara terlalu lama lalu tahu-tahu pingsan, itu juga bisa menjadi salah satu bentuk contohnya. Jadi dibaringkan saja lalu secara bertahap dia akan membaik dengan sendirinya. Baik, terima kasih dok. Lalu selanjutnya boleh untuk Dr. Wani atau Dr. Ivon, seandainya dalam satu rumah ada salah satu anggota keluarga yang sudah divaksin, lalu keluarga itu mengalami demam, apakah ada kemungkinan menularkan COVID kepada orang lain yang belum divaksin di rumahnya dok? Ya, terima kasih. Saya boleh menjawab ya, Dr. Patricia, nanti ditambahkan oleh Dr. Ivon. Ya. Bagus sekali ini pertanyaannya supaya tidak ragu-ragu begitu ya. Artinya gini, kalau habis vaksin timbul demam, bisa, pasti ya, karena ada beberapa efek reaksi dari tubuh tadi untuk timbul demam. Itu yang pertama. Jadi kalau habis vaksin ada demam, normal nggak? Normal, begitu ya. Lalu habis vaksin nggak timbul demam, normal nggak? Normal juga, begitu ya. Bisa aja nggak timbul. Jadi jangan berarti kalau habis vaksinasi, saya nggak rasa apa-apa nih, nggak kenapa-napa, kayak biasa aja. Apakah karena vaksinnya nggak mempan, begitu ya? Atau nggak menimbulkan reaksi, enggak juga begitu ya. Jadi ini sekali lagi terkait dengan respon imun masing-masing begitu. Nah, pada seseorang yang divaksinasi kemudian timbul demam, itu bisa karena ada reaksi dari tubuh untuk membuat atau mengenali. Jadi waktu saat dia mengenali kan pasti tubuh akan bereaksi. Seperti tadi gambarannya dia akan mengeluarkanlah tentara-tentaranya
untuk bisa bereaksi pada awalnya. Nah, itu reaksi yang normal. Lalu apakah dia menular atau dia divaksin itu jadi dia sakit COVID? Ini beda ya. Demam yang ditimbulkan itu bukan karena dia sakit COVID begitu, karena divaksin COVID begitu ya. Yang dimasukkan ke dalam tubuh kita seperti tadi yang saya sampaikan adalah bagian dari virusnya atau virus yang sudah mati sama sekali. Jadi virusnya sudah nggak berfungsi lagi, tapi sisa-sisanya itulah yang dimasukkan ke dalam tubuh kita. Dan sisa-sisanya itu yang dianggap tubuh sebagai benda asing. Jadi kalau kita divaksinasi bukan berarti kita dibuat menjadi sakit COVID begitu. Tetapi kita bagaimana membuat antibodi dari sisa-sisa si virus itu. Nah, sisa si virus itu tadi saya bilang bisa virusnya yang udah mati semuanya dimasukin begitu sehingga nanti dikenalin. Kemudian ada juga virus yang udah mati ini dipretelin gitu loh, diambil bagian-bagian tertentunya, terutama adalah bagian yang mengandung tadi spike mahkota itu yang diambil, dimasukin lagi ke tubuh kita. Itu yang proteinnya. Ada lagi yang diambil tadi mRNA dari yang membuat protein mahkota itu. Jadi yang paling penting memang dari SARS-CoV-2 ini adalah si protein mahkota itu. Jadi kalau protein mahkota itu dilumpuhkan, maka dia tidak bisa nempel begitu ke sel epitel. Karena untuk si virus itu nempel, dia perlu mahkota itu intinya. Jadi kalau si mahkota itu kita ikat dengan antibodi, maka dia nggak akan nempel. Itu prinsip daripada vaksinasi. Nah, vaksinasi itu merangsang tubuh kita membuat antibodi itu untuk supaya waktu si virus ini masuk, langsung si antibodi ini deketin, nempelin, sehingga si mahkotanya itu nggak bisa nempel ke epitel saluran napas kita. Jadi bukan membuat kita sakit. Jadi kalau ada yang demam di rumah karena habis pasca vaksinasi, terus ada orang di rumah yang tidak belum divaksinasi, bisa nular nggak? Tidak, begitu ya. Tapi kita tetap selalu menganjurkan walaupun sudah divaksinasi, tetap menjaga protokol kesehatan yang 5M. Itu harus, itu nggak bisa ditolak karena sampai saat ini yang paling benar untuk menahan penyebaran secara luas adalah dengan protokol 5M plus tambahannya vaksinasi. Mungkin itu tambahan dari saya, Dr. Patricia. Mungkin Dr. Yvonne silakan tambahkan, Dok. Udah lengkap, Dok. Mantap. Oke, baik. Terima kasih, Dok. Lalu ini banyak yang menanyakan, kalau misalnya setelah divaksin atau setelah dia terkena COVID, apakah perlu mengecek titer antibodi dan berapa jumlah titer antibodi yang aman ya, Dok? Ya ini juga banyak nih pertanyaan terkait ini. Ya memang sekarang pertanyaan saya juga berbalik lagi. Untuk ngecek antibodi itu untuk apa gitu ya. Maksudnya kalau udah tahu saya antibodinya segini, terus ngapain? Artinya apakah terus jadi aman? Terus jadi boleh kemana-mana? Oh saya super power? Enggak juga kan? Terus kalau saya antibodinya nggak ada, terus so what gitu kan? Jadi istilahnya begini, boleh periksa sejauh itu tidak mengganggu rasa khawatir, rasa cemas ibu bapak, begitu loh. Jadi pengertian gini, kalau ibu periksa atau bapak periksa terus rendah, terus kalut, bingung, wah saya udah divaksin, kok ini nggak dapat, ini nggak keluar, ini bagaimana, itu tambah lagi, kan tadi udah dibilang rasa syukur, rasa bahagia, rasa sukacita, itu obat paling utama untuk sistem imun. Jadi kalau nggak ada ini timbul ini tambah kalut tambah itu ya tambah terus drop turun begitu. Dan tentu untuk menentukan itu kapan waktu periksanya juga menentukan. Kalau baru divaksin terus diperiksa
baru divaksinasi terus diperiksa, ya tentu belum ada tubuh membuat begitu ya. Jadi kapan waktu, kalaupun mau periksa nih ya, kapan waktu di pemeriksaan antibodi itu ya harus sesuai. Biasanya yang paling baik adalah setelah tuntas vaksinasi ke-1 dan kedua, minimal 4 minggu setelah vaksinasi kedua kita lakukan pemeriksaan. Itu pun kalau mau tahu kepo ya, nggak perlu juga nggak apa-apa gitu loh. Karena yang penting setelah vaksinasi lengkapilah protokol kita tetap 5M. Itu saran saya. Titer berapa sampai sekarang juga nggak ada yang tahu pasti. Titer berapa yang paling bagus, titer berapa yang nggak sesuai begitu. Nggak ada juga, belum ada penelitian yang memastikan itu. Ini still ongoing research gitu. Itu mungkin saran saya. Jadi kalau saya pribadi, daripada buang-buang duit periksa titer, tapi juga abis itu so what gitu loh, nggak tahu juga mau ngapain, lebih baik enjoy, senang-senang, 5M di rumah begitu ya, stay home. Begitu mungkin Dr. Patricia. Dr. Yvonne, tambahin dong. Nggak tahu ngomong apa lagi, Dok. Udah bagus. Jadi udah jelas ya, Dr. Wani. Terima kasih, Dok. Lalu satu pertanyaan untuk Dr. Yvonne. Dok, kenapa kematian anak-anak karena COVID di Indonesia lebih tinggi dibandingkan negara-negara lain, Dok? Agak morbid ini pertanyaannya. Iya, tapi ini sih sebenarnya concern-nya Ketua IDAI kami sih ya, Ketua Ikatan Dokter Anak. Dia sangat mewanti-wanti bahwa pertama tadi alat PCR-nya itu tidak ada di semua provinsi ya. Jadi kita tadi lihat bahwa cuman Jakarta yang banyak kali akhirnya jadinya meninggal. Beberapa kali juga dulu pernah pengalaman pribadi saya merawat DB dan COVID. Lalu ini di awal-awal kita pandemi, jadi alat PCR-nya benar-benar susah, cuman ada di Eijkman, cuman ada di UI, nggak terdiagnosa dengan baik gitu. Pasien ini saya diagnosanya dengan DB, tapi kok memang ada BP-nya ya, jadi saya mempisahkan dia, tapi tidak dengan tegas dinyatakan ini COVID. Lalu akhirnya pendekatan nih pasiennya BPJS dan butuh ruang ICU, ICU kami penuh, dirujuklah dia, diterima di RSPAD. Berhubung keterbatasan alat PCR, waktu itu RSPAD bilang, tolong lakukan CT scan, dan ternyata dia ground glass positif. Jadi beberapa kali pasien-pasien DB yang jelek, ternyata dia adalah DB. Kenapa Indonesia ininya jelek, dan Ketua IDAI kami sangat-sangat concern soal itu, bahwa anak tidak dibawa vaksin, anak datang terlambat, ketika terlambat susah untuk masuk, lalu masuk masih nggak mau di swab, sakit anaknya katanya di swab, jadinya nggak mau, nah semakin begitu. Terima kasih Dr. Yvonne. Satu pertanyaan terakhir ya Dok, mengenai protokol vaksin ini sepertinya. Jadi kalau misalnya sebelum divaksin, apakah perlu di swab dulu untuk dipastikan negatif? Lalu kalau misalnya udah sekali vaksin, lalu dia sakit COVID, selanjutnya bagaimana protokolnya? Apakah diulang vaksin lagi atau tinggal ditambah yang kedua kalinya? Lalu kalau misalnya sudah divaksin 2 kali, apakah perlu diulang lagi Dok, misalnya dengan merek yang berbeda? Diringkas beberapa Dok.
Ya. Oke, saya akan coba jawab tadi yang pertama apa pertama dan kedua bingung. Sorry dok. Jadi yang pertama, kalau misalnya sebelum vaksin, perlu di swab dulu nggak dok? Ya, Dipastikan negatif. sebentar satu-satu ya jawabnya ya, nanti lupa lagi. Jadi yang pertanyaan pertama saya jawab dari CDC yang saya baca ya. CDC Center of Disease di US menyatakan bahwa tidak perlu kita membuktikan diri kita PCR atau antigen terlebih dahulu sebelum kita divaksin ya. Seperti itu statementnya. Pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, kalau misalnya udah sekali divaksin, lalu dia terkena COVID, apakah vaksin selanjutnya diulang lagi dari awal 2 kali atau tinggal sekali dok? Ya, jawabannya kembali saya ambil dari CDC bahwa vaksin tidak pernah direkomendasikan untuk diulang, sekalipun mungkin space timing yang seharusnya, misalnya kita diminta untuk vaksin kedua setelah 4 minggu, itu tidak tercapai oleh suatu hal, tapi yang vaksin pertamanya tetap dianggap valid sehingga tidak pernah diulang. Lalu yang terakhir dok, kalau misalnya udah selesai vaksin 2 kali, apakah perlu diulang lagi vaksin ketiga? Mungkin dengan merek yang berbeda gitu dok. Sejauh ini belum ada research-nya ya, jadi memang kesulitan dari saya menyatakan yang dari saya ya, kesulitan saya untuk mempersiapkan bahan ini susah sekali, bahkan sampai detik terakhir ada update baru. Jadi ilmu apa yang waktu itu kita tahu beberapa hari terakhir bisa berubah mengganti yang baru ketika ditemukan yang inovasi-inovasi baru. Nah, sejauh ini masih diteliti berapa lama sih antibodi kita tuh bertahan dengan vaksin COVID, karena kita tahu secara jenis, menurut keilmuan secara jenis semuanya adalah vaksin mati atau bagian dari virus, tidak ada yang hidup. Menurut keilmuan dasarnya hanya yang lifelong good antibody lifelong gitu, itu hanya kalau dia yang live attenuated atau vaksin hidup yang dilemahkan. Nah, COVID nggak ada yang begitu, semuanya either mati atau bagian. Sehingga memang wajar kalau antibodinya turun. Nah, kapan dia turun? Yang saya tahu sampai saat ini risetnya masih dilakukan. Juga belum ada research yang melakukan digabung-gabung, jadi merek A plus B plus C jadinya seperti apa. Sengalannya belum ada hasil. Mungkin Dokter Wani lebih mengerti. Dok? Ya. Gimana soal tadi saya Dok, boleh nggak dok kalau vaksin pertama dengan merek A, ya. vaksin berikutnya beda? Iya, sampai saat ini sih dianjurkan tidak begitu ya. Tapi apakah bisa? Bisa begitu ya. Dari WHO menyatakan hal itu bisa. Misalnya saat ini saya vaksinnya Sinovac nih. Setelah setahun kan kita nggak tahu memang sampai berapa lama lagi kita harus mengulang. Tapi nanti saya mau ngulangnya pakai Pfizer, boleh begitu. Ya boleh. Nah kalau vaksin pertama saya Sinovac, vaksin keduanya saya mau Pfizer, boleh nggak? Sebaiknya dianjurkan vaksin yang sama. Tetapi kalau sampai tidak ada, ya nggak masalah, Pfizer juga boleh begitu. Beda merek ya, beda platform lah, beda platform itu masih diperbolehkan. Tetapi sangat direkomendasikan untuk yang sama begitu. Untuk mekanismenya itu sih dari WHO. Terima kasih banyak Dokter Wani dan Dokter Ivon. Ini sebenarnya masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang lain, sangat antusias partisipan kita. Tapi karena keterbatasan waktu, harus kita sudahi ya dok ya. Terima kasih banyak atas waktunya. Dan juga terima kasih kepada para peserta atas partisipasinya.